Melanjutkan chapter sebelumnya. Zhou Tianchen yang merasakan sesuatu yang aneh, kemudian mengunjungi rumah itu. Bau darah? Zhou Tianchen yang mencium aroma darah, kemudian mendekati ruangan itu. Namun tiba-tiba saat Zhou Tianchen melihat ke belakang, dia terkena serangan dari seseorang, dan membuatnya terpental, hingga keluar jendela dan jatuh sampai batuk darah. Zhou Tianchen pun terkapar di tanah, namun ia bangkit lagi dan berkata, "Siapa itu?" Zhou Tianchen pun terkejut saat melihat sosok yang membuatnya terpental jauh sampai keluar rumah itu. Sial! Ternyata itu, Lone Walker. Ini adalah tipe zombie yang memilih melakukan semua hal sendirian, tapi daya bertarungnya sangatlah kuat. Melawannya tidak akan mudah. Zombie itu kemudian bersiap untuk menyerang Zhou Tianchen. Dan tiba-tiba zombie itu menerjang ke arah Tianchen untuk menyerangnya. Akan tetapi Zhou Tianchen menghindarinya dengan melompat ke atas dan melakukan backflip. Dan kemudian mendarat di tiang untuk melakukan pijakan. Dan melompat ke arah zombie itu kemudian menebas duri runcing di punggungnya itu. Yang membuat zombie evolusi itu marah dan membalas serangan Tianchen dengan berbalik dan memukul perut Zhou Tianchen dengan sangat keras, dan membuat Zhou Tianchen terpental-pental. Kemudian zombie itu mendekati Tianchen. Apakah aku bukan lawannya? Setelah zombie itu tepat berada di hadapan Zhou Tianchen, zombie itu berusaha menyerang Tianchen. Namun tidak disangka terdengar suara tembakan, yang membuat mata zombie itu terluka oleh tembakan itu. Kemudian zombie itu meraung sangat keras. Zhou Tianchen kemudian bertanya-tanya siapa yang membantunya. Setelah kabut itu menghilang terlihat bayangan seorang. Tidak disangka ternyata itu adalah Gao Fei. Hehehe, kau tidak menyangkanya kan? Bahkan aku pun tidak menyangkanya. Bro Cheng menghindar. Gao Fei tiba-tiba menembak zombie itu yang mencoba untuk menyerang Zhou Tianchen dari belakang. Hampir semua tembakannya mengenai kepalanya dari jarak sejauh ITW. Gao Fei menembaki zombie itu berkali-kali tepat di kepalanya. Fei, kelemahannya ada di pelipisnya. Oke. Carikan peluang. Bangsat. Sini kau. Kemudian Zhou Tianchen memancing zombie itu ke arah Tianchen. Setelah mendengar suara teriakan Zhou Tianchen, zombie itu kemudian berusaha memukul Zhou Tianchen, namun Zhou Tianchen berhasil menghindarinya dengan melompat ke atas dan kemudian menendang kepalanya. Akan tetapi zombie itu memegang kaki Zhou Tianchen. Oh tidak. Kemudian zombie itu menarik kaki Tianchen dan kemudian berusaha memukul kepala Tianchen. Namun Tianchen berhasil menghindarinya. Gao Fei, cepatlah. Gao Fei kemudian fokus untuk melihat pergerakan zombie itu. Dan kemudian dia menemukan titik lemah dari zombie itu. Setelah itu Gao Fei melepaskan tembakan ke arah pelipis zombie itu yang merupakan titik lemahnya. Dan zombie itu pun akhirnya terjatuh dan menjatuhkan Tianchen. Kena. Kau benar-benar ulet ha? Kemudian Zhou Tianchen berdiri, dan memegang kepala zombie itu. Tianchen berusaha menarik kepalanya hingga akhirnya berhasil melepaskan kepalanya. Fatality. Bro Cheng, kau berhasil? Sepertinya begitu. Tembakanmu sangat tepat, apakah itu kemampuanmu setelah evolusi? Lihat daun di depan itu. Gao Fei kemudian melempar batu ke arah sepotong daun yang gugur. Persetan. Kemudian tepat mengenai daun itu. Bagaimana? Ayo, bagus-bagus. Hehehe. Terlihat Gao Fei sedang mencoba kemampuan barunya dengan ditemani oleh Zhou Tianchen. Bisa lihat dari sini. Aku bisa. 52, 06, 18. Jarak segini bukan apa-apa bagiku. Setelah evolusi semuanya jadi lebih lambat di mataku, dan banyak hal terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Evolusi seperti MU sangat langka, itu terjadi pada sistem saraf. Istirahatlah sebentar, aku akan mencarikan sniper jika memungkinkan. Akhirnya sekarang aku bisa membantumu. Ada apa denganmu? Kita ini kan teman. Tianchen, tidak peduli kemanapun kau akan pergi, aku akan mengikutimu. Saudaraku yang baik, halaman pun berpindah ke sisi Luolan. Luo yang saat ini sedang melakukan latihan pernafasan, telah berhasil membuat sebuah tato di punggungnya.
Namun tiba-tiba Luolan seperti tidak sadarkan diri dan berteriak sangat keras, membuat Zhou Tianchen dan Gao Fei mendengar suara teriakannya. Setelah itu mereka berdua mendatangi Luolan. Oh tidak! Dia kenapa? Dia tidak sabar, tubuhnya tidak bisa menahannya. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak punya cara lain, aku hanya bisa melakukan ini. Kemudian Zhou Tianchen mengangkat tangannya dan menampar wajah Luolan untuk membuatnya sadar. Sakit, dasar gila. Kenapa kau memukulku? Bukan aku. Lalu siapa lagi? Beneran bukan aku. Yang melakukannya Tianchen. Omong kosong. Kenapa Kak Tianchen memukulku? Apa? Barusan kau terlalu gegabah, jika kau tidak diganggu, kau akan berubah. Karena Kak Tianchen, aku akan membiarkanmu. Aku ditarik ke situasi seperti ini aku tidak melakukan apapun. Ayo pergi. Malam ini kita istirahat di pom bensin, dan besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Wah. Hehehe. Gao Fei mengganggu Arya lagi. Ayo kita laporkan ke Pak Guru. Pak Guru, itu tidak sengaja. Lebih baik kau panggil orang tuamu. Lihatlah anakmu, kecil-kecil tapi sudah mesum. Apa jadinya ketika dia sudah dewasa nanti? Ibu macam apa yang tidak mempedulikan ini? Kau tidak punya pendidikan, seorang ibu yang tidak berpendidikan, membesarkan anak yang tidak berpendidikan juga. Bangsat, berani-beraninya kau mengganggu area kami, kenapa kau tidak mati saja sana? Tante, itu tidak disengaja. Ada orang yang mendorongku dari belak. Omong kosong. Siapa yang akan percaya? Aku, Ruhua, hari ini akan memberimu pelajaran. Mau kemana kau? Aku masih belum selesai. Aku percaya padamu. Mama tahu itu, Gao Fei adalah anak yang baik. Ayo pulang, malam ini Mama akan memasakkanmu apapun yang kau inginkan. Fei, apa yang kau pikirkan? Bukan apa-apa, hanya masalah masa lalu. Kota Ji. Dari sini kita kemana? Belok ke sana. Setelah itu mereka sampai di tempat orang tua Gao Fei. Akan ada infected yang bersembunyi di sini, hati-hati. Kau tetap di sini, Square. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, selalu dengarkan perintahku, mengerti? Aku kepikiran bagaimana ibu dan ayah sekarang. Berhenti memikirkan itu, kita akan melihatnya setelah kita naik. Diam, jangan menarik perhatian infected. Kemudian mereka berjalan masuk ke dalam gedung apartemen itu. Setelah memasuki gedung terlihat banyak mayat tergeletak di lantai dan sepanjang lorong itu. Ada apa ini? Ada yang sudah ke sini. Lukanya masih baru, sepertinya mereka baru saja PRGL. Oh tidak. Fei. Hei. Jangan pergi sendiri. Sial. Gao Fei kemudian berlari menuju ke atas sendiri meninggalkan Zhou Tianchen dan Luolan. Kemudian Tianchen mengejarnya dengan Luolan. Di mana dia? Aku tidak tahu, dia seharusnya ada di LAN. Mereka berdua kemudian mendengar suara teriakan Gao Fei. Setelah mendengar teriakan Gao Fei mereka berlari menuju suara itu. Di sana. Fei. Gao Fei yang menyaksikan seseorang di kamar mandi, kemudian menembakinya secara membabi buta secara terus-menerus dengan senjatanya. Fei. Gao Fei yang melihat seseorang di dalam kamar mandi itu membuat Gao Fei sangat frustasi dan meringkuk di lantai. Fei, ada apa? Zhou Tianchen yang baru sampai kemudian melihat ke dalam kamar mandi itu. Terkejut melihat orang yang berada di kamar mandi itu ternyata adalah ibu Gao Fei. Gao Fei yang meringkuk di lantai kemudian menangis berlinang air mata dan memanggil ibunya. Zhou Tianchen dan Luolan pun ikut terkejut dan terdiam melihat ibu Gao Fei. Dan Gao Fei menangis sangat keras. Seseorang melakukan ini kepadanya agar dimakan hidup-hidup oleh zombie. Terlalu berlebihan, bajingan macam apa yang melakukan ini? Gao Fei. Gao Fei tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah ibunya. Gao Fei yang ingin menyentuh ibunya tiba-tiba dihentikan oleh Zhou Tianchen. Karena ibunya telah berubah menjadi zombie dan ingin menyerang Gao Fei. Tidak. Mama. Sialan.
Gao Fei yang marah karena ibunya dijadikan umpan untuk memancing zombie. Gao Fei kemudian lari. Gao Fei, berhenti. Gao Fei. Aku bilang berhenti. Zhou Tianchen kemudian menembakkan pistolnya ke atas untuk membuat Gao Fei mendengarkannya dan berhenti. Kau mau kemana? Ayo cari para bajingan itu. Akan kubunuh mereka semua. Kau tahu siapa yang melakukannya? Berapa banyak mereka? Dan apakah mereka punya senjata api? Di mana mereka? Apakah kau tahu jawaban dari semua ini? Aku tahu kau sedang merasa tidak enak, dan ingin mencurahkan semuanya, tapi dengan gegabah tidak akan menyelesaikan masalahmu. Sekarang kita memiliki hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Ayo kita beri dia kedamaian. Kemudian Zhou Tianchen mengarahkan senjatanya ke arah ibu Gao Fei untuk memberikan peristirahatan terakhir. Di sebuah halaman lapang, tempat dimakamkan ibu dari Gao Fei. Fei, mungkin kita telah melewatkan sesuatu yang penting. Ayahmu, mungkin dia masih hidup. Benar. Ayahku. Apakah sebelumnya keluargamu pernah menyakiti seseorang atau musuh? Musuh? Kemudian latar pun berpindah ke sebuah pabrik. Terlihat seorang pria yang dilempar oleh kedua orang itu. Bos, kami kembali. Gao Zi. Itu kau. Wei Si Gembrot. Gao Zhai, kau tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti hari ini, kan? Wei bangsat. Aku akan melawan MU. Kemudian pria bernama Gao Zi itu menerjang ke arah Si Gembrot, namun langsung dikalahkan dengan sekali pukul di kepala. Haha dasar bodoh. Keluarkan dia, dan perlakukan dengan baik. Siap. Bos. Bagaimana dengan istrinya? Hehe. Aku melakukan semuanya yang kau minta. Aku menggantungnya dan membiarkan dia dimakan para zombie hidup-hidup, tepat di depan suaminya. Kerja bagus. Bos, Rolex ini aku temukan di rumah Gao Zhai. Pasti kau sudah lelah, ambil itu sebagai hadiah. Makasih bos. Kembali ke sisi Zhou Tianchen. Siapa si Gembrot Wei itu? Saingan bisnis ayahku. Orang itu tidak mengikuti aturan, dan dia bergaul dengan dunia penjahat. Tapi dia masih saja kalah oleh ayahku. 2 tahun lalu, ayahku melaporkannya karena menjual rokok palsu dan alkohol palsu, jadi dia dipenjara. Intinya, mereka memiliki konflik yang banyak satu sama lain. Dari yang aku lihat, orang yang datang tidak mengambil makanan atau minuman, jadi itu bukan perampokan. Dari cara membunuhnya sepertinya mereka datang untuk balas dendam. Apa kau yakin hanya dia satu-satunya? Orang tua tidak banyak membuat masalah dengan orang lain. Tidak ada orang lain selain si Gembrot Wei itu? Beri aku peta. 3 lokasi ini. Pabrik gandum, bendungan, dan tembok kota kuno. Kenapa lokasi ini? Belum ada 2 minggu setelah bencana terjadi. Tapi, di seluruh kota Ji, hanya ada 3 lokasi yang bisa digunakan sebagai tempat berkumpul. Bagaimana dengan si Wei itu? Di mana dia? Aku tidak bisa memastikannya, kita bisa mencarinya. Di mana bangunan paling tinggi di sekitar sini? Kemudian mereka menuju ke sebuah gedung yang tinggi. Untuk menentukan lokasinya. Di perjalanan menuju gedung itu Gao Fei melawan zombie dengan muka serius. Kak Tiancheng, sepertinya Gao Fei terlihat tidak baik. Itu terlalu tiba-tiba, mau gimana lagi? Biarkan dia mengamuk, anggap itu sebagai latihan. Tempat ini tidak buruk, selain dam, kau bisa melihat 2 lokasi lain. Itu mereka. Kau menemukan ayahmu. Lihatlah di sana. Apakah itu pabrik gandum? Iya. Lihat mobil warna putih. Itu adalah mobil kami. Mereka pasti menangkap ayahku, dan mereka melakukan itu kepada ibuku. Ini tidak akan mudah. Mereka punya benteng, jika kita langsung masuk akan mengakibatkan keributan. Aku akan membalaskan dendamku meski harus mengorbankan nyawaku. Aku tidak membawamu ke sini untuk bunuh diri. Jika kau ingin balas dendam, kau harus tenang dulu. Hei lihat. Apa itu? Cepat-cepat. Itu. Persediaan jatuh. 1 minggu setelah terjadinya wabah infeksi, banyak negara lain yang mengirimkan bantuan. Negara kamilah yang pertama menerima bantuan melalui pesawat. Kalau diingat-ingat, kiriman pertama harusnya sudah dikirim. Ayo kita pergi dan lihat isinya.
Bagus. Semi-auto rifle tipe 56, jarak tembak 400 m, jarak terjauh SAM 1500 m. Dengan ini, kau pasti bisa mengeluarkan semua potensimu. Ada barang lain yang berguna gak? Ah, ini dia. Skope, tepat sekali. Kau tahu cara pakai ini? Ya, tunggu aku dan Duo Lancia, kau tunggu di sini. Bagaimana bisa aku melakukan itu? Aku harus membunuh mereka sendiri. Kau adalah saudaraku. Balas dendammu adalah balas dendamku. Gunakan senjatamu dengan benar, itu akan membantumu balas dendam. Terima kasih banyak, Tian Cheng. Itu adalah gunanya seorang saudara. Bagaimana, kau lihat sesuatu? Aku lihat, aku juga jadi tahu kalau aku punya penglihatan di malam hari. 3 orang memilik senjai. Mereka pas telah mendapat gukuk banyak persediaan, mereka semua menggunakan rifle tipe 56. Mereka punya banyak senjata api. Kita harus merencanakan strategi kita. Kemudian Tian Chen tiba-tiba berdiri. Apa yang kau lakukan? Kita bisa ketahuan. Kau masih B, ketika kau mencapai tahap 1 kau akan mengerti, melawan para sampah ini. Kau tidak butuh rencana. Terlihat penjaga yang sedang ngantuk. Jaga malam memang tugas yang berat. Apalagi yang bisa kita lakukan, para zombie itu di mana-mana. Apa itu? Kemudian si gendut itu mengarahkan lampu sorot ke arah Zhou Tianchen. Dia manusia. Hei, bocah. Kau ngapain? Berhenti. Atau kami tembak. Bangsat. Jadi kau mau cara yang keras, ha? Kemudian pria itu mati tertembak tepat di kepalanya, tanpa sempat menyerang. Teman-temannya yang melihat itu langsung terkejut, sniper. 1. Gao Fei yang menghitung target pembunuhannya. Beralih ke sisi Tian Chen yang sedang melompat ke atas gerbang pengintai musuh. Kemudian diserang di kedua sisi kiri dan kanan, oleh penjaga itu. Akan tetapi Zhou Tianchen dapat mengalahkan musuh dengan mudah, dengan cara menarik baju kedua penjaga itu, kemudian membenturkan kedua penjaga itu hingga kalah. Setelah itu Zhou Tianchen mengambil senjata milik ketiga penjaga itu dan membawanya. Ambil ini kemungkinan di dalam akan segera keluar setelah dengar suara tembakan. Hancurkan mereka, aku akan segera kembali. Jangan khawatir. Aku akan membunuh mereka semua. Di sebuah ruangan bos yang sedang bermesraan dengan seorang wanita di kasur. Kak Wei. Hehehe. Bos, ada hal besar yang sedang terjadi. Apa? Kita diserang. Oleh siapa? Apakah dia Lin Sheng? Ah, aku tidak tahu, tapi sepertinya dia seorang sniper. Kita sudah kehilangan 4 orang. Sniper? Bangsat. Cepat kumpulkan orang-orang kita. Aku akan segera melakukannya. Di luar area terjadinya serangan. Para penjaga sedang bersembunyi dari sniper Gao Fei. Hei kau, cepat cek. APA. Kenapa tidak kau saja? Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Sampah. Aku tidak percaya. Kemudian si botak itu keluar dari persembunyiannya, dan langsung tertembak mati oleh Gao Fei. Gao Fei berhasil membunuh 5 orang dan menghitungnya. Sialan. Berapa banyak mereka? Aku tidak tahu. Terus apa gunanya membiarkan kalian di sini? Kalian semua, cepat serang balik. Kemudian kelompok bos itu pergi menyerang ke arah Gao Fei dan Lo Ulan. Jadi agak merepotkan. Kenapa? Mereka mendatangi kita. Banyak sekali, kita harus bagaimana? Lari. Kemudian Gao Fei dan Luolan melarikan diri dari kejaran kelompok musuh itu. Mereka akhirnya ditemukan oleh kelompok musuh. Di sana, mereka lari menuju pusat perbelanjaan. Kejar mereka. Aku dengar ada kalau ada suara tembakan karena ada pertarungan di gerbang. Mereka pasti Lin Sheng dan anggota gengnya, para polisi itu datang ke sini tiap hari. Oh iya, bukannya bos baru saja menangkap Gao Si? Iya, kau tahu banyak ya? Hehe. Tentu saja. Kemudian Tian Chen melompat ke arah mereka berdua. Jangan bergerak, dan jangan bersuara.
Tulang belakang harusnya ada di sini, kan? Aku tidak mempelajari pengobatan, tapi aku yakin jika aku menusukmu di sini, kau pastikan lumpuh. Kenapa aku tidak mencobanya? Tidak. Jangan. 3 pertanyaan. Pertama, apakah Gao Zhai masih hidup? Kedua, di mana dia? Ketiga, Lin Sheng, itu. Jawab. Aku jawab, aku jawab. Gao Zhai masih hidup, dia dikurung di pabrik. Pabrik? Di sana. Baiklah, lalu siapa Lin Sheng? Dia adalah polisi dari kota Ji, dia orang yang sabar. Dia membawa sekelompok polisi dan mendirikan titik pertemuan di tembok kota Kuni, mengatakan tentang membangun ulang peradaban. Lin Sheng? Aku tidak pernah dengar nama itu di kehidupanku yang sebelumnya. Boleh aku tanya satu hal lagi? Tanya saja. Kami pasti akan menjawab pertanyaanmu semampu kami. Bagaimana kau ingin mati? Kemudian mereka terkejut. Beberapa saat kemudian, mereka telah mati ditusuk oleh Zhou Tianchen. Baiklah, saatnya menyelamatkan orang. Tempat ini terasa aneh. Gao Zhai pasti akan gila jika dia tidak mati. Benar, aku pun tidak yakin bisa tahan dengan itu. Aku kepikiran bagaimana si bos bisa memikirkan hal sekeji itu. SSHT, itu bisa membuatmu terbunuh. Di tempat ini pasti ada hal yang menyusahkan. Kemudian Zhou Tianchen menggunakan mode persepsionnya untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. 7, 8, 9 mode deteksi. Ini kan? Tempat ini dipenuhi dengan banyak zombie. Gao Zi yang ketakutan dan bergetar sangat kencang. Kembali ke sekelompok bawahan bos itu yang sedang mengejar Gao Fei dan Luolan. Siapa yang masuk duluan? Apa yang kau takutkan? Dia tidak mungkin bisa mengalahkan kita semua. Ada apa ini? Apakah ada serangan tiba-tiba? Mungkin dia memancing kita. Jika kita tidak membunuhnya, boslah yang akan membunuh kita. 6, masih belum cukup. Kemudian Gao Fei menembaknya lagi. Mereka semua harus mati. Dia di sana. Tangkap dia. Dialah orangnya. Bangsat, dia benar-benar menyusahkan. Buat tim lain sebagai bala bantuan. Jangan kembali sampai dia mati. Siap. Bos. Gawat. Apalagi? Semua orang yang ada di pabrik mati. Apa? Sialan. Kian, ikuti aku, bawa juga beberapa orang. Baik.